sejahtera. Perkenalkan, nama saya Rodeanta Bulu Tarigan, berasal dari SD Santo Saperus 1 Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sekaligus saya juga mahasiswa PPG STPK Asisi Semarang Angkatan 2 tahun 2023. Pada hari ini, Selasa 28 November 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 5U dengan materi terlibat dalam hidup menggereja. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak baik. Siapa
pertemuan ini. Itu yang mau kita capai ya. Yang pertama apa tadi yang mau kita capai? Kita tahu apa peran Roh Kudus dalam hidup menggereja. Dan tujuan yang kedua tadi yaitu kita mampu mengimplementasikan ataupun menerapkan hidup menggereja dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah sebagai tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini. Paham anak baik? Paham, Bu. Jadi, sebelum kita masuk materi itu ada pertanyaan Ibu. Apa rupanya Roh Kudus itu? Tadi kan peran Roh Kudus dalam hidup menggereja. Sekarang yang mau menjadi pertanyaan Ibu, apa Roh Kudus itu? Kan sering kita ucapkan kan? Roh Kudus. Sering nggak kita ucapkan apa itu Roh Kudus? Sering. Jadi apa itu Roh Kudus itu? Angkat tangan lah. Oke, silakan anak baik. Katanya Roh Kudus adalah arwah. Oke, tidak apa-apa. Kita beri tepuk hebat. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Itulah menurut si Adrian. Adrian mengenai Roh Kudus. Coba siapa lagi? Apa itu Roh Kudus? Roh kebaikan Allah. Roh kebaikan Allah. Bagus sekali. Gambaran Allah. Gambaran Allah. Bagus. Berkat dari Allah. Berkat dari Allah. Hebat. Roh suci. Roh suci. Bagus sekali. Apalagi Roh Kudus apa nak? Utusan dari Allah. Ayo kelompok sini kok sepi? Ini masing-masing kelompok sudah ada mewakili. Yang ini kok sepi nih? Kelompok satu kok sepi? Apa itu Roh Kudus kelompok satu? Sepi sekali. Sebelah sana tadi sudah pada angkat tangan ya Nago? Aduh, kelompok sini apa itu Roh Kudus? Apa nak? Roh yang baik. Hebat. Masih ada dari kelompok satu? Utusan Allah. Bagus. Masih ada? Roh pilihan Allah. Bagus. Itulah menurut kalian Roh Kudus ini. Jadi sebelum mendalami apa itu Roh Kudus, jadi anak-anak kami di sini Ibu akan memutar sebuah video mengenai Santo Tarsius. Bagaimana keterlibatannya dalam praktek hidup menggereja. Coba kita lihat ya, kita amati cerita mengenai Santo Tarsius. Santo apa Ibu bilang Nago? Tarsius. Ini adalah seorang santo ya. Kita simak ya Nago, kita perhatikan. Kita mulai. Tarsius adalah seorang pelayan altar atau bahasa kerennya akolit. Ia hidup di abad ketiga di zaman pemerintahan Kaisar Valerianus. By the way, Kaisar ini kejamnya bukan main loh gengs. Namanya aja lah yang mirip-mirip hari kasih sayang. Tapi dia ini udah membantai ribuan jemaat Kristen abad itu. Tarsius tinggal di kota Roma, Italia. Nah, saat berumur 10 tahun, ia bersama ibunya biasa mengikuti misa pagi dan makin kuat mempertahankan sakramen yang sedang dipegangnya. Akhirnya, Tarsius pun jatuh. Satu di antara anak-anak itu kesal karena gak berhasil melepas memanggilnya. Tarsius, Tarsius. Tarsius membuka matanya yang memar dan berkata pelan, "Tubuh Kristus pasti di tanganku." Setelah mengatakan itu, Tarsius menutup matanya. Tarsius kemudian meninggal dalam perjalanan pulang menuju katakombe. Jasadnya dimakamkan di katakombe Santo Calixtus di Roma. Wah, gimana teman-teman? Santo Tarsius ini hebat banget kan? Masih muda tapi imannya udah dewasa banget. Nah, teman-teman, mungkin kita awalnya ngira ini pasti dibunuhnya sama prajurit-prajurit Roma. Tapi ternyata oleh teman sepermainan sendiri. Ini mengingatkan kita kalau setan itu bukan hanya menjelma menjadi orang yang kelihatan jahat, tapi dia juga bisa menjelma menjadi teman-teman kita sendiri. Oke, sudah ya? Bagaimana ceritanya? Menarik?
ketiga. Sabar ya. Hal yang ketiga, bagaimana kesan kamu terhadap Santo Tarsius tersebut? Bagaimana kesan kamu terhadap Santo Tarsius tersebut? Pertanyaan yang terakhir, keempat terakhir ya nak. Keempat ya, terakhir. Apakah yang dilakukan Tarsius tersebut? Apakah yang dilakukan Tarsius tersebut termasuk dalam kegiatan terlibat dalam hidup menggereja? Apakah yang dilakukan Tarsius tersebut termasuk dalam terlibat dalam hidup menggereja? Hanya 4 pertanyaan itu saja. Paham anak baik? Bisa dikerjakan? Bisa, Bu. Oke, sekarang dikerjakan ya nakku. Ada yang tidak mengerti? Ya, coba sekarang dikerjakan masing-masing. Sudah selesai
Oke, bagus sekali, Marina. Yang lain didengar ya, Nakku. Coba kami lipat tangannya, sayang. Udah dapat? Oke, baca yang kuat ya, Nak. Oke, sini ya, biar temannya mendengar. Pulang sini aja. Yang lain boleh juga lihat kitab sucinya masing-masing. Boleh juga dilihat ke layar ini. Oke, silakan anak ibu. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi semua ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Oke, bagus ya. Terima kasih anak ibu. Silakan duduk. Barusan kita sudah mendengar bacaan yang dibacakan oleh teman kita yang diambil dari 1 Korintus bab 12 ayat 1 sampai 11. Untuk mendalami kitab suci tersebut anak ibu ada 5 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan, tapi masing-masing kelompok mengerjakan 1 pertanyaan. Jadi kelompok 1 mengerjakan pertanyaan nomor 1. Kelompok 2 mengerjakan pertanyaan
Oke, dari kelima kelompok ini, kelompok 1, 2, 3, 4, 5 yang mewakili, adakah masukan atau tanggapan dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 yang duduk? Tidak, Bu. Ada yang mau menambahi jawaban temannya? Tidak. Atau ada masukan untuk kelompok yang lain? Tidak. Jelas semua jawaban teman-temannya? Jelas, Bu. Oke, kita kasih dulu tepuk hebat untuk yang maju ke depannya mewakili kelompok ini semua. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kita kasih tepuk hebat. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, terima kasih anak baik. Silakan duduk. Oke, mari aku yang berdiri tadi. Silakan. Oke, sebagai kesimpulan dari materi kita ini anak baik, coba kita lihat di depan. Sebagai kesimpulan, Abdiarta sudah? Tenang ya nak. Oke, coba semua pandangannya ke papan tulis ini, ke layar kita. Inilah sebagai rangkuman kita. Peran Roh Kudus. Peran Roh Kudus dalam hidup menggereja yaitu Roh Kudus berperan. Oke. Roh Kudus berperan sebagai, wah, kita lihat apa perannya sini. Menyatukan seluruh umat beriman yang berhimpun untuk mengambil bagian dalam hidup menggereja. Iya, di sini peran Roh Kudus yaitu menyatukan seluruh umat beriman kita ini. Disatukan oleh Roh Kudus ngapain? Untuk mengambil bagian dalam hidup menggereja. Itulah peran Roh Kudus dalam keterlibatan kita dalam hidup menggereja. Ini kesimpulan berikutnya. Coba kita baca sama-sama ya nak. Nampak? Oke, semua kita baca sama-sama. Kesimpulan berikutnya yang pertama, hidup bersama yang dijiwai oleh Roh Kudus adalah hidup bersama yang selalu dipenuhi dengan kebaikan atau
bisikan ya anakku. Kayak mana tadi pengorbanannya itu? Kita sanggup nggak seperti dia?